Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 276 sampai bab 280. Mata Lin Tianhu sedikit menyipit, bahkan ketika menghadapi Tuan Ye ini, dia tidak takut sama sekali dan berkata, "Tidak perlu Tuan Chen, jika ada yang harus Anda lakukan, datang saja ke saya." Sejak dia meminum pil pengumpul kekuatan, Lin Tianhu selalu ingin mencari kesempatan untuk menguji kekuatannya. "Datang padamu? Apa kamu berani berbicara seperti itu di depan tuanku? Jika aku mendatangimu, apakah tuanku perlu turun tangan? Aku bisa membuatmu terbunuh." Feng Zhihai memiliki wajah yang menghina di matanya. Lin Tianhu adalah bawahannya Chen Ping. "Selama ini, kamu telah menindas geng naga merahku hingga tidak memiliki siapapun. Sekarang ketua geng kita telah kembali. Kamu akan menderita kematian." Liao Feixiong juga memelototi Lin Tianhu. Menahan diri selama ini telah lama membuat Liao Feixiong tidak bisa menahan diri. Melihat Liao Feixiong, Lin Tianhu hanya tersenyum dingin dan tidak mengatakan apapun. "Pemimpin gengmu bukan apa-apa, masa lalu berbeda dengan hari ini. Hari ini aku akan membuat kalian semua berlutut dan memohon ampun." Lin Tianhu berteriak dengan marah dan membanting tinjunya ke arah Feng Zhihai. Dia selalu ditindas oleh Feng Zhihai. Lin Tianhu memiliki banyak kemarahan di perutnya, tetapi sekarang dia telah meminum pil kekuatan. Kekuatan Lin Tianhu telah melonjak, dan dia tidak perlu lagi takut pada Feng Zhihai. Bawahan yang kalah masih berani menjadi liar." Feng Zhihai mendengus dingin, diikuti dengan kakinya sedikit terbuka, tidak mengelak atau menghindar. Berniat menggunakan qigong keras untuk menahan pukulan Lin Tianhu. Kekuatan Lin Tianhu, Feng Zhihai mengetahuinya dengan baik, jadi dia tidak peduli sama sekali. Ledakan. Tinju Lin Tianhu menghantam perut Feng Zhihai dengan keras. Sebuah kekuatan seperti gunung yang menjungkir balikkan laut, bergegas menuju Feng Zhihai. Tubuh Feng Zhihai, seperti perahu yang sendirian, terbalik oleh gelombang besar, dan langsung terbang. Puff! Di udara, Feng Zhihai menyemburkan seteguk darah sebelum jatuh ke tanah. Mata Feng Zhihai dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa hanya dalam beberapa hari, kekuatan Lin Tianhu akan tumbuh begitu cepat. Pada saat ini, ketika Ye Fengchun melihat Feng Zhihai dikirim terbang dengan pukulan, dia juga sedikit mengernyit, niat membunuh muncul di matanya. Hahaha. Lin Tianhu melihat tinjunya dan tertawa liar. "Feng Zhihai, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Siapapun di antara kamu yang tidak yakin, kamu dapat datang dan mencoba." Pembicaraan besar. Ye Fengchun mendengus dengan marah. "Ah Cheng, beri dia pelajaran." "Ya Pak." Seorang pria muda mengenakan setelan kuat, berusia sekitar 30 tahun, melangkah maju. Lin Tianhu memandang pemuda itu dan matanya bahkan lebih penuh dengan penghinaan. Feng Zhihai tidak baik, membiarkan seorang anak muda mati. "Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa di depan kekuatan absolut, Qi Kung Fu keras Anda adalah gurauan." Lin Tianhu sangat arogan pada saat ini. Satu pukulan yang membuat Feng Zhihai terbang telah memberinya kepercayaan diri yang tak terbatas. Dan pada saat ini, Chen Ping, yang telah mengamati situasi dari belakang, menggelengkan kepalanya dengan lemah. "Lin Tianhu, kamu bukan tandingan pria itu, mundurlah." Chen Ping keluar dari belakang. "Tuan, itu dia." Ketika dia melihat Chen Ping keluar, mata Feng Zhihai langsung terbuka dan, menahan rasa sakit yang parah, dia mengikuti Ye Fengchun. Setelah melihat Chen Ping, Ye Fengchun sedikit mengernyit, masih muda. Di mata Ye Fengchun,
Seseorang yang bisa dijadikan tuan oleh Lin Tianhu dan yang lainnya, dan yang memiliki pencapaian bela diri yang sangat tinggi, seharusnya adalah seseorang yang seumuran dengannya. Yang telah mendalami seni bela diri selama bertahun-tahun, dia tidak menyangka Chen Ping masih begitu muda. Jejak kekecewaan melintas di mata Ye Fengchun. Dia masih ingin mengikuti Tuan Chen dan berdebat dengan benar, mengingat itu tidak ada gunanya. Feng Zihai dapat melihat kekecewaan di mata Ye Fengchun dan buru-buru menjelaskan, "Tuan, jangan lihat usia muda orang ini, tapi dia sangat kuat." "Diam." Ye Fengchun menatap Feng Zihai dengan tajam, "Menurutku bukan karena mereka kuat, tapi karena latihanmu kendur dan kekuatannya mengalami kemunduran." Ye Fengchun tidak percaya bahwa seorang pemuda berusia awal 20-an bisa begitu kuat. Pasti Feng Zihai yang mengalami kemunduran kekuatannya, atau dia akan disingkirkan oleh Lin Tianhu dengan satu pukulan. Feng Zihai tidak berani berbicara lagi. Dia telah menghabiskan ratusan juta dolar untuk berguru di bawah bimbingan murid Ye Fengchun, tetapi dia masih hanya murid luar. Dia dikatakan telah dikeluarkan. Dia tidak sebaik 4 pemuda di depannya. Keempat pria ini setidaknya adalah murid tertutup Ye Fengchun. "Tuan Chen, aku bahkan menjatuhkan Feng Zihai dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin aku masih belum bisa menandingi orang ini?" Lin Tianhu tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan pemuda di depannya ini. "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu selalu bisa mencobanya," Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Mungkin bukan hal yang baik untuk membuat Lin Tianhu sedikit menderita. Jika tidak, Lin Tianhu ini akan benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan setelah meminum pil pengumpul kekuatan, dan cepat atau lambat, dia akan menderita kerugian besar. "Bagus, Tuan Chen. Lihat saja." Setelah Lin Tianhu selesai berbicara, dia bergegas dengan suara mendesing dan mengayunkan tinjunya ke arah Ah Cheng itu. Pukulan Lin Tianhu begitu kuat hingga memiliki kekuatan 1000 pound. Jika dia memukulnya, dia akan mengubahnya menjadi kue daging. Tapi dalam sekejap, Ah Cheng menghindari serangan Lin Tianhu dan muncul di sisinya. Wajah Lin Tianhu berubah dan dia berbalik dan memukul lagi dengan tinjunya. Ah Cheng mencibir dan mengangkat kakinya dan menendang keluar, memukul tepat di perut Lin Tianhu. Lin Tianhu dipukul dengan keras, dan tubuhnya tanpa sadar mundur ke belakang. Dengan ekspresi terkejut di matanya, saat Lin Tianhu mundur, Xing mengintimidasi jalannya ke atas dan membanting tinjunya ke pelipis Lin Tianhu. Tubuh Lin Tianhu mundur tak terkendali. Dan ketika dia melihat Ah Cheng menyerang, dia mencoba memblokir, tetapi sudah terlambat. Pada saat ini, wajah Chen Ping dingin dan niat membunuh melintas di matanya. Pihak lain menginginkan nyawa Lin Tianhu, bahkan di depannya. Bagaimana dia bisa menyetujuinya? Suara mendesing. "Pertama kali saya melihat jari Chen Ping." Sebuah kancing di pakaian Chen Ping seperti peluru, dan ditembakkan ke arah Ah Cheng. Mendengar suara hembusan udara di telinganya, hati Ah Cheng bergetar dan dia buru-buru menghindar ke belakang. Menghindari serangan itu, tetapi juga membiarkan Lin Tianhu melarikan diri dari jangkauan serangannya. "Nak, kamu berani menyerang secara diam-diam dengan panah rahasia." Ah Cheng sangat marah dan bergegas menuju Chen Ping dengan satu langkah sehat. "Tenang." Mata Chen Ping bersinar dengan energi mematikan, dan tinjunya menghantam bagian kecil perut Ah Cheng. Ledakan. Setelah suara teredam, Ah Cheng hanya merasakan sakit yang menusuk datang dari perutnya, diikuti dengan tenggorokan yang manis, seteguk darah muncrat. Dan secara mengejutkan darah itu bercampur dengan sejumlah besar pecahan organ dalam. Mata Ah Cheng dipenuhi kepanikan, dan dia berjuang untuk menunjuk ke arah Chen Ping,
ingin mengatakan sesuatu. Tetapi darah yang memenuhi mulutnya menghalangi dia untuk mengucapkan sepatah kata pun. Puff! Tubuh Ah Cheng roboh dan matanya langsung kehilangan kilaunya. Melihat pemandangan di depannya, Lin Tianhu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, berdiri di belakang Chen Ping dengan tatapan sedih. Tatapan arogan yang baru saja dia miliki sudah lama hilang. Ah Cheng, melihat muridnya meninggal, Ye Fengchun segera bergegas dalam kesedihan dan kemarahan. Kamu berani membunuh muridku? Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Ye Fengchun memandang Chen Ping dengan aura pembunuh dan mengertakkan gigi. Apakah kamu hanya mengizinkan muridmu membunuh muridku, tapi tidak mengizinkanku membunuh muridmu? Lebih baik jangan terlalu mendominasi. Chen Ping tertawa dingin, tidak peduli dengan ancaman Ye Fengchun. Nah, di usia muda kamu bisa berlatih sampai puncak energi dalam. Kamu juga harus punya kualifikasi untuk menjadi liar. Tapi langitnya liar, akan ada hujan, dan manusia liar, akan ada masalah. Kamu harus tahu bahwa ada langit di luar, ada orang di luar. Lihat, kamu juga seorang penyihir pelatihan seni bela diri. Jika kamu dapat bergabung dengan muridku, hari ini kamu membunuh muridku. Aku akan. Bah, kamu apa? Izinkan saya mendisiplinkan Anda, Anda juga layak. Tidak menunggu Ye Fengchun selesai, Chen Ping berkata dengan wajah menghina. Ye Fengchun tercengang, mengetahui berapa banyak orang yang ingin menjadi muridnya, bahkan ada yang menghabiskan uang ratusan juta, mereka bahkan mungkin tidak bisa membuatnya menganggukkan kepalanya. Tapi ini Chen Ping di depannya, dia sangat meremehkannya. Nak, aku memberimu kesempatan dan kamu tidak menginginkannya, maka kamulah yang mencari kematian. Wajah Ye Fengchun berubah muram. Bunuh dia untukku. 3 murid yang tersisa langsung melangkah maju dan mengepung Chen Ping. Lin Tianhu melihat ini dan buru-buru bersembunyi jauh, bukan karena Lin Tianhu takut mati. Dia takut dia tidak dapat membantu dan menambah beban Chen Ping. Melihat ketiga orang yang mengelilinginya, wajah Chen Ping tanpa ekspresi dan tidak menatap mata orang-orang ini sedikit pun. Jika kamu masih berencana untuk menjadikan beberapa muridmu mati lagi, maka aku akan mewujudkannya. Chen Ping menyelesaikan kalimatnya dan tiba-tiba menepuk telapak tangannya ke depan. Telapak tangan yang tampak ringan, tetapi mengandung kekuatan yang besar, aliran energi spiritual menyembur keluar dari dantiannya. Ledakan, udara beriak, seolah-olah ada batu yang tiba-tiba dijatuhkan di danau yang tenang. 3 murid Ye Fengchun memiliki kepanikan di mata mereka, tetapi sebelum mereka dapat mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua langsung terbang mundur. Kali ini, ketiganya bahkan tidak meronta. Mereka tidak bergerak sedikit pun setelah jatuh ke tanah. Ini, wajah Ye Fengchun berubah dan dia langsung tercengang. Dan Feng Zhihai bersembunyi di sampingnya, tubuhnya gemetar, dia mulai menyesal. Menyesal karena dia datang untuk membalas dendam pada Chen Ping. Apakah ini puncak energi internal yang kamu bicarakan? Chen Ping bertanya sambil memandang Ye Fengchun dengan bercanda. Ye Fengchun memasang wajah malu saat ini, dan hatinya sudah lama mulai bergetar. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Chen Ping masih begitu muda dan kekuatannya bisa mencapai level seorang patriark. Dia telah salah perhitungan. Kamu memang sangat kuat. Keluarkan aku hari ini. Tapi aku tidak akan membiarkan masalah kamu membunuh muridku pergi begitu saja. Setelah Ye Fengchun selesai berbicara, dia bangkit dan keluar. Bahkan tidak peduli dengan mayat muridnya sendiri. Melihat ini, Feng Zhihai juga buru-buru mengikuti Ye Fengchun. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Suara dingin Chen Ping datang dari belakang, menyebabkan Ye Fengchun dan Feng Zhihai terdiam sejenak.
Apakah kamu masih ingin membunuhku? Ye Fengchun bertanya sambil menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Apa, Anda tidak bisa membunuh? Jika saya tidak terampil seperti Anda hari ini, maukah Anda melepaskan saya? Sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat. Nak, aku dari paviliun gerbang besi. Dan meskipun aku telah meninggalkan paviliun gerbang besi untuk mendirikan bisnisku sendiri, jika kau membunuhku, akankah saudara-saudara majikanku mengampunimu? Pada saat itu, kamu pasti akan diburu dan dibunuh oleh paviliun gerbang besi. Ye Fengchun juga menyebutkan nama keluarganya, berharap ini akan membuat Chen Ping melepaskannya. Saya tidak tahu apa-apa tentang paviliun gerbang besi. Bukankah Anda ingin menyelamatkan nyawa dengan berbicara terlalu banyak omong kosong? Sekarang berlutut dan bersujud padaku. Aku bisa mengampunimu. Chen Ping merasa jijik di matanya. Nak, kamu terlalu sering menindas orang. Ye Fengchun sangat marah. Bagaimana mungkin seseorang dengan statusnya bisa berlutut untuk orang seperti mereka? Dengan marah, Ye Fengchun menyerang Chen Ping. Saat dia menyerang adalah gerakan mematikan. Setiap pukulan membawa suara hentakan udara. Bum bum bum. Chen Ping berdiri diam dan membiarkan Ye Fengchun memukulnya. Setelah 3 pukulan, Ye Fengchun merasa lengannya mati rasa dan dia bahkan tidak bisa mengepalkan kedua tangannya. Tapi kemudian dia menatap Chen Ping seolah-olah tidak ada yang salah. Menatapnya dengan cibiran di wajahnya. Kamu juga tahu Qigong keras? Mata Ye Fengchun penuh dengan keterkejutan. Qigong yang keras adalah sebuah bola. Chen Ping tertawa dingin sebelum mengepalkan tinjunya. Melihat ini, Ye Fengchun buru-buru menempatkan dirinya dalam posisi kuda dan berteriak dengan eksplosif. 1000 jin jatuhkan baju kain besi. Wajah Ye Fengchun memerah saat dia mengerahkan kungfunya secara maksimal. Ledakan. Setelah suara gemuruh, tubuh Ye Fengchun tidak bergerak sama sekali. Melihat ini, mata Feng Zihai langsung bahagia. Selama Ye Fengchun baik-baik saja, maka dia bisa mengikutinya dan pergi dengan selamat. Tapi sebelum senyuman di wajah Feng Zihai menghilang, dia melihat bekas darah mengalir dari sudut mulut Ye Fengchun, diikuti dengan kotoran saat dia jatuh ke tanah, tidak bergerak, dan tanpa suara. Feng Zihai ini terlihat senyuman di wajahnya perlahan membeku, matanya dipenuhi dengan ketakutan. Tuan Chen, tolong ampuni hidupku. Tuan Chen, ampuni hidupku. Feng Zihai berlutut sambil berkata, tolong Tuan Chen ampuni hidupku, aku bersedia memberikan seluruh hidupku. Aku akan memberikan semua milikku kepada Tuan Chen. Dan tinggalkan Hong Cheng dan tidak pernah muncul lagi. Feng Zihai gemetar dan ketakutan setengah mati, dia merasa seperti semut yang bisa mati diremukkan kapan saja. Dan Liao Fei Xiong bahkan sedang duduk di tanah saat ini, seluruh tubuhnya tercengang, dia menahan amarahnya, dia selalu berpikir bahwa dengan membantu tuannya Feng Zihai mendapatkan pembantu. Dia tidak perlu takut pada Chen Ping, tapi dia tidak mengharapkan hasil seperti ini. Awalnya, Chen Ping ingin menyingkirkan Feng Zihai bersama-sama. Tetapi setelah mendengar Feng Zihai berkata demikian, mata Chen Ping berbinar, dia benar-benar membutuhkan uang, dan Feng Zihai ini pasti memiliki cukup banyak properti atas namanya. Kalau begitu, aku akan mengampuni hidupmu dan keluar dari Hong Cheng. Chen Ping melambaikan tangannya. Feng Zihai seperti amnesti, buru-buru bersujud dan berlari keluar. Lin Tianhu, selain Feng Zihai, kamu dapat mengambil alih propertinya dan geng itu di masa depan. Chen Ping berkata pada Lin Tianhu. Oh, Lin Tianhu menjawab dengan suara terengah-engah. Jelas bahwa Lin Tianhu telah dipukul dengan keras, dia berpikir bahwa dia tidak terkalahkan dengan satu pelet kekuatan.
Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dibersihkan oleh seorang anak muda. Melihat penampilan Lin Tianhu, Chen Ping menepuk pundaknya dan tertawa, tidak peduli, dapatkan uang dengan baik. Dan ketika saya menyempurnakan pil yang lebih kuat untuk Anda di masa depan, Anda dijamin tidak terkalahkan dalam pertempuran. Benar, apakah benar? Lin Tianhu sangat gembira. Tentu saja benar. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Ikuti saya dengan baik. Prioritas pertama kami adalah menghasilkan uang dalam jumlah besar sesegera mungkin dan kemudian pergi ke Yuncheng untuk membeli sejumlah bahan obat yang berharga. Chen Ping mengangguk dan berkata, itu tidak mudah untuk dikatakan, kita cukup menjual pil pengembalian kecil, jika kita memesan 20 pil sekaligus hari ini. Itu berarti 40 juta ke dalam rekening. Lin Tianhu berkata dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Chen Ping sebenarnya telah melihatnya dari belakang. Tetapi wajahnya tidak segembira Lin Tianhu. Harga 2 juta untuk pil pengembalian kecil, meskipun tidak terlihat murah, masih jauh dari cukup. Uang yang dibutuhkan Chen Ping adalah miliaran, atau bahkan puluhan miliar, dan akan sulit untuk mengumpulkan kekayaan ini dengan menjual pil kecil. Selain itu, Hongcheng hanyalah sebuah kota kecil, orang-orang kaya pada akhirnya adalah minoritas. Pada akhirnya penjualan pil pengembalian kecil pasti akan mengalami stagnasi penjualan, menghasilkan banyak uang, atau terus mempromosikan pil pengembalian kecil keluar. Hall Master, apakah kamu tidak puas? Lin Tianhu melihat Chen Ping tidak terlalu senang, jadi dia bertanya dengan aneh. Hongcheng pada dasarnya adalah kota kecil, untuk menghasilkan banyak uang. Kita masih harus mengeluarkan pil pengembalian kecil. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Lin Tianhu mendengar ini, dia sedikit malu. Hall Master, saya juga tidak pandai berbisnis. Mempromosikan Little Red Turning dan secara lahiriah akan membutuhkan operasi profesional untuk melakukannya. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang ingin Anda lakukan. Chen Ping sedikit mengernyit. Dia juga tahu bahwa sangat sulit untuk meluncurkan Xiao Yang dan untuk mempromosikannya dalam skala besar. Tidak ada gunanya mencoba menggunakan metode seperti hari ini. Benar, keluarga Su adalah yang terkaya di Hongcheng, dan Tuan Su adalah seorang profesional dalam bisnis. Mengapa Anda tidak pergi dan berbicara dengan Tuan Su? Lin Tianhu berkata dengan kilatan cahaya tiba-tiba di depan matanya. Mendengar Lin Tianhu menyebut Su Wenzong, Chen Ping juga tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar telah melupakan calon mertuanya. Kamu masih harus terus bertanggung jawab atas pil pengembalian kecil Hongcheng. Selain itu ramuannya harus segera disiapkan, aku akan pergi ke rumah Su untuk melihatnya. Chen Ping selesai berbicara dan langsung menuju keluarga Su. Di villa keluarga Su, Su Wenzong sedang bermain Tai Chi Chuan di dalam halaman. Bisnis telah mencapai levelnya, banyak hal yang harus dilakukan oleh orang-orang profesional. Su Wenzong tidak perlu mengurusnya secara pribadi. Su Yuki sedang memberi makan ikan di kolam ikan, sedikit terganggu. Yuki, kamu tidak bertemu Chen Ping selama 2 hari. Jadi perhatianmu terganggu? Su Wenzong tersenyum tipis saat melihat raut wajah Su Yuki itu. Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ingin melihatnya. Su Yuki membalas. Tetapi diakhiri dengan gumaman, ini Chen Ping. Jika aku tidak menemuinya, dia tidak akan mencariku sekalipun. Su Wenzong tertawa dan tidak berkata apa-apa. Mengetahui putrinya seperti seorang ayah, Su Wenzong tahu apa yang dipikirkan Su Yuki. Saat itu, Chen Ping masuk. Saat melihat Chen Ping,
Wajah Suyuki tampak bahagia dan dia buru-buru menyapanya. Chanping, apakah kamu di sini untuk menemuiku? Melihat Suyuki yang berlari mendekat, Chanping menggelengkan kepalanya. Saya sedang mencari paman untuk mendiskusikan sesuatu. Setelah mendengar ini, wajah Suyuki langsung berubah menjadi jelek saat dia menatap tajam ke arah Chanping. Chanping tersenyum. Hanya main-main denganmu, tentu saja aku mencarimu. Suyuki memukul bahu Chanping dengan keras. Siapa yang peduli dengan penampilanmu? Suyuki berkata dan lari. Hahaha, Chanping, ayo duduk. Su Wenzong tertawa dan melambai ke arah Chanping. Chanping dan Su Wenzong duduk di gazebo dan memberitahu Su Wenzong tentang pil kecil yang kembali. Dan Su Wenzong setuju tanpa ragu-ragu, dan bahkan memerintahkan anak buahnya untuk membentuk departemen khusus untuk mempromosikan operasi tersebut. Bagaimanapun, Chanping adalah calon menantu di keluarganya, dan jika menantunya memiliki permintaan, dia, sebagai ayah mertuanya, harus membantu. Chanping mengikuti Su Wenzong sampai tengah hari. Awalnya Su Wenzong menginginkan Chanping makan siang sebelum pergi, tetapi Chanping sedang terburu-buru untuk kembali menyempurnakan pil pengembalian kecil, jadi dia tidak tinggal. Sialan Chanping, kamu mengabaikanku. Suyuki, yang telah menunggu Chanping selesai mengobrol dan berbicara dengannya, meraung marah saat dia melihat Chanping benar-benar pergi. Selama 3 hari berturut-turut, Chanping tidak keluar, baik mengolah atau memurnikan pil pengembalian kecil. Lin Tianhu secara teratur mengirimkan ramuan herbal kepada Chanping. Untungnya ramuan yang dibutuhkan untuk pil pengembalian kecil semuanya biasa saja, tetapi bahkan jadi, seluruh tanaman obat di kota Hong hampir dibeli oleh Lin Tianhu. Dan dia harus pergi ke kota lain untuk membelinya. Xiao Lei, bisakah kamu melakukan sesuatu? Sudah 3 hari dan tidak ada pergerakan sama sekali. Duduk di atas Rolls Royce. Wei Tao memegang geng Sanshan di satu tangan dan ponselnya di tangan lainnya, menggeram ke arah Xiao Lei. Sudah 3 hari, dan Xiao Lei disuruh menculik Suyuki. Tapi tetap tidak ada gerakan sama sekali. Xiao Lei juga berada dalam posisi yang sulit saat ini, menangis di dalam telepon, Tuan. Wei, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Suyuki tidak keluar sama sekali akhir-akhir ini, dan aku belum bisa menemukan kesempatan, jadi aku tidak bisa pergi ke rumahnya dan menculiknya begitu saja. Dia, sial, aku tidak peduli. Kamu tidak akan menemukan cara untuk mengajaknya keluar. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak dibutuhkan lagi, sia-sia. Wei Tao sangat marah, bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini. Dia merasakan betapa tingginya dia memikirkan Xiao Lei ini. Tidak, tidak, tidak. Xiao Lei sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memastikan, Tuan Wei, jangan khawatir. Aku pasti akan menculik Suyuki hari ini, tapi aku membutuhkan bantuan geng Sanshan. Bagaimana aku bisa membuatnya membantumu? Wei Tao tercengang. Tuan Wei, suruh geng Sanshan menelepon Suyuki dan memintanya untuk menemuinya. Katakan ini tentang Chanping, bahwa Suyuki pasti akan terpesona. Lalu kita bisa menculik Suyuki tanpa disadari. Xiao Lei menjelaskan. Wei Tao memandang geng Sanshan di sampingnya sebelum dia berbicara. Oke. Aku akan mengirimnya ke sana sekarang. Setelah mengirim geng Sanshan, Wei Tao pergi. Tidak pantas baginya untuk muncul bersama Xiao Lei. Lagi pula, masalah penculikan Suyuki ini. Yang terbaik adalah dia tidak ikut campur. Beri aku nomor telepon Suyuki itu. Geng Sanshan melirik Xiao Lei dan berkata dengan jari kaki terangkat. Bersambung.